Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN, Soshum, mata pelajaran geografi, dan kita ada pada topik sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa materi tentang sumber daya alam ini dalam soal SBMPTN di antara tahun 2018 mulai dari tahun 2011 hingga 2018 ini ada sekitar 9,3% soal yang keluar. Begitu pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Soal yang pertama, kita lihat sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources dalam waktu tidak lama dan relatif mudah adalah titik-titik. Kesuburan tanah, hutan, tanaman perkebunan, mineral. Nah, ini adalah soal tipe C. Nah, kita bisa pilih lebih dari satu, maka kita tentukan antara 1 sampai 4 ini mana yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam waktu yang tidak lama. Oke, kita lihat satu persatu. Kesuburan tanah bisa ya. Kemudian hutan ini terdiri dari makhluk hidup berupa tumbuhan, dan tumbuhan tentu tidak membutuhkan waktu lama untuk hidup, meskipun mati kemudian akan tumbuh lagi, begitu ya, tidak lama. Demikian pula tanaman perkebunan itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan mineral ini membutuhkan waktu yang lama untuk hidup atau untuk tumbuh kembali, untuk muncul kembali ya. Sehingga dari jawaban 1, 2, 3 benar ini kita menghasilkan jawaban A. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya pertanian titik-titik menghasilkan bahan pangan, kurang tepat ya, diusahakan manusia, kurang tepat juga, dapat berlangsung tanpa dibudidayakan. Kita lihat pilihan lain, dapat pulih kembali baik secara alami maupun budidaya. Yang E bernilai ekonomis. Saya rasa jawaban yang paling tepat adalah disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini karena dapat pulih kembali baik secara alami maupun budidaya. Jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 3. Faktor-faktor di bawah ini mendorong pertanian di Indonesia. Tersedianya tanah yang luas dan subur. Kita checklist untuk yang mendorong ya. Mendorong pertanian ya. Tanah yang subur dan luas tentu mendorong pertanian Indonesia. Musim kemarau yang panjang? Tidak ya. Sudah pasti jawabannya B. Kita pastikan jawaban yang lain. Curah hujan cukup tinggi, sangat mendorong karena air dibutuhkan dalam tanaman. Iklim tropis ini juga mendukung karena sinar matahari sangat baik untuk tanaman. Yang terakhir, suhu rata-rata tinggi ya, ini juga baik untuk tanaman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Usaha-usaha berikut termasuk intensifikasi pertanian. Ada intensifikasi pertanian, ada ekstensifikasi. Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah jumlah lahan. Terdiri dari panca usaha tani, kemudian yang terbaru ada sabta usaha tani. Apa saja panca usaha tani sudah ada di jawabannya. Ya, apakah pembukaan hutan untuk luas pertanian, untuk pertanian usaha tanah? Kurang tepat ya, saya rasa. Penanaman bibit unggul, iya. Ini masuk ke panca usaha tani. Perluasan irigasi, ya irigasi itu masuk. Kemudian pemberantasan hama juga masuk. Penggunaan pupuk juga masuk. Oke. Bentar ya. Ya. Maka jawabannya adalah yang A. Ini tidak termasuk dalam panca usaha tani. Satu lagi panca usaha tani adalah pengolahan tanah ya.
Ada satu lagi, pengolahan tanah ya, supaya menghasilkan hasil yang lebih optimal ya. Jadi ada pengolahan, pemilihan bibit unggul, perluasan irigasi, pemberantasan hama, dan penggunaan pupuk. Oke. Kemudian yang kelima, wilayah Nusa Tenggara cocok dijadikan daerah peternakan besar. Sebab banyak turun hujan? Saya rasa enggak, karena di wilayah Nusa Tenggara Timur justru hujannya sangat sedikit ya. Kemarau panjang dan padang rumput luas. Nah, jawabannya saya rasa yang ini, yang B. Ya, kita pastikan jawabannya lain pasti bukan. Penduduknya banyak, tidak tepat. Hasilnya diekspor, kurang tepat. Mayoritas mata pencaharian penduduk peternak, memang iya, tapi jawaban yang sesuai dengan konteksnya adalah terkait dengan kemarau panjang dan padang rumput yang luas. Kita lanjutkan nomor 6. Tidak semua laut di Indonesia kaya akan hasil laut. Pada umumnya, kekayaan hasil laut terdapat pada zona. Ada 5 zona ya dalam laut kita. Ya, ada zona pasang surut atau yang kita sebut sebagai zona litoral. Di situ banyak sekali binatang seperti bintang laut. Kemudian ada kerang gitu ya, udang ya. Kemudian lebih dalam lagi ada zona neritik. Zona neritik adalah zona di mana sinar matahari masih bisa tembus ya. Di sana banyak sekali kehidupan ikan, dan di zona inilah terjadinya atau banyak ditemukan hasil laut seperti ikan. Maka jawabannya tadi yang neritik. Oke, litoral tadi yang pasang surut. Batial itu lebih dalam lagi dari neritis, sekitar 200 sampai 600 meter. Bisa lebih dalam lagi, 600 sampai 2000. Kemudian Hadal ya, di atas 2000 meter di bawah permukaan laut. Ya, nomor 7, di bawah ini beberapa kegunaan hutan bakau atau mangrove, kecuali ya, kita checklist yang termasuk kegunaannya ya. Menahan guncangan ombak sehingga mengurangi bahaya erosi. Bisa. Tempat hidup berbagai macam binatang pantai. Ini juga bisa. Waktu relatif singkat dapat menjernihkan air laut dan sekitar hutan. Bisa. Ribunya daun bakau dapat menyejukkan daerah sekitar pantai. Ini juga bisa. Bisa dipastikan jawabannya adalah yang E, sebagai kayu bakar. Ya. Kalau dipakai untuk kayu bakar, maka fungsi A sampai D yang sudah ada ini tidak bisa dipakai semua ya.